ya, pastry chef. Kemudian tadi Baba Aurum dari Italia dan dari Prancis. Apa tadi? Baba Aurum. Oh, iya. Oke, mereka bermain sangat bagus. Mestinya nembus tadi ya. Aduh. Tapi 21 soal sudah bisa dijawab dengan benar. Dan demikian mereka mendapatkan lagi ya. Chef Citra mendapatkan lagi 2,1 juta rupiah. Terserah kalau mau bagi-bagi ya. Total Citra membawa pulang 7,1 juta. Kurang ajar. Awas lo ya. Udah menang rambutnya kena orang lagi. Udah cinta apa? Ya Allah. Pulang lewat mana? Lewat kolong. Kalau peserta gini semua gila saya kali-kali. Tapi oke, terima kasih Citra. Terima kasih Winnie. Ya, semoga tambah sukses. Maaf nih kalau ada salah kata ya. Banyak banget loh salahnya. Ya. Salah kata, salah kostum lengkap lah pokoknya lo ya. Oke, semoga Anda mendapatkan inspirasi dari acara ini seperti moto kami, Inspirasi Indonesia. Dan kita berpisah ucapan selamat malam. Thank you. Wait, sini. Dua alat berat dikerahkan untuk mengevakuasi kereta Malabar yang terperosok ke jurang sedalam 20 meter di Tasikmalaya, Jawa Barat. Partai politik jor-joran di hari terakhir kampanye pemilu. Dua 20 tahun meninggalkan dunia, musisi Kurt Cobain masih meninggalkan jejak di hati pecintanya. Halo saudara, apa kabar Anda? Sejumlah informasi telah kami siapkan dalam Kompas Petang hari ini. Dan kita tadi lihat juga bagaimana informasi mengenai Kurt Cobain tentunya pantas untuk Anda nantikan selama 1 jam Kompas Petang kali ini. Saya Teguh Parvinanda. Saya Rata Dumila, inilah Kompas Petang. Saudara, evakuasi kereta api Malabar yang masuk jurang di Tasikmalaya, Jawa Barat masih terus dilakukan. Walau sudah menurunkan 2 alat berat, petugas kesulitan karena kondisi tanah sangat labil. Menurut rencana, alat berat akan digunakan untuk mengangkat 2 gerbong dan 1 lokomotif yang masih berada di dalam jurang sedalam 20 meter. Untuk memudahkan pengangkatan, petugas membuat bantaran rel baru sepanjang 25 meter. Proses ini direncanakan baru rampung dalam 2 hari sehingga kereta api dari arah Bandung, Jawa Tengah dan sebaliknya dialihkan. Kereta api Malabar jurusan Bandung-Malang masuk jurang di Desa Mekarsari, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat malam sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kereta yang melaju dari arah Bandung menuju Malang, Jawa Timur ini terperosok dan kedua rel langsung patah. Rangkaian gerbong 1 masuk jurang sedalam 20 meter. Sementara rangkaian gerbong yang kedua mengalami rusak parah hingga menyebabkan 3 korban jiwa. Sementara itu, 3 jenazah korban kecelakaan sudah bisa diidentifikasi. Ketiga jenazah saat ini menanti untuk dipulangkan ke daerah masing-masing. Korban tewas kecelakaan kereta api Malabar terdiri dari 2 pria dan 1 perempuan. Hasil identifikasi sudah diberitahukan kepada masing-masing keluarganya. Selain 3 korban tewas, ada 36 penumpang yang mengalami luka-luka akibat kecelakaan ini.
4 korban kecelakaan kereta Malabar di wilayah Ciawi, Tasikmalaya masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Santosa, Bandung, Jawa Barat. Belum ada keterangan dari rumah sakit terkait kondisi para korban. Selepas kecelakaan tadi malam 7 korban langsung dirujuk ke Rumah Sakit Santosa. Namun tadi pagi hanya tersisa 4 korban yang menjalani perawatan karena 3 orang lainnya sudah diperbolehkan pulang. Pihak rumah sakit hanya memberi keterangan bahwa semua korban dalam kondisi stabil dan tidak bersedia memberi keterangan lebih rinci. Saudara, untuk mengetahui bagaimana kondisi terakhir terkait identifikasi jenazah dan pemulangan jenazah korban kereta api Malabar, kami telah bersama dengan rekan kami Arlista Hadi dan juru kamera Bandi. Lista, silakan dengan laporan Anda. Ya, Ratna, Teguh, dan saudara, untuk identifikasi sendiri dari ketiga jenazah korban dari kereta api Malabar memang sudah dihentikan. Dan ketiga korban masih dalam perjalanan untuk menuju ke daerah rumah duka masing-masing, yaitu diantaranya adalah Sleman, Ponorogo, dan Malang. Saudara, 2 dari 3 korban tewas kereta api Malabar tak lain adalah karyawan dari PT KAI, yaitu yang bernama Ayu Diah Kusuma Ningrum berusia 27 tahun dan Sri Hartanto yang berusia 60 tahun. Dan korban terakhir adalah penumpang yang bernama Haris Budi Cahyono. Untuk Ayu Diah sendiri memang masih menjadi karyawan aktif, sedangkan untuk Sri Hartanto merupakan karyawan yang memang sudah pensiun namun diperkerjakan kembali sebagai karyawan kontrak. PT KAI rencananya akan memberikan penghargaan kepada 2 karyawannya yang tewas akibat kecelakaan kereta api Malabar pada Jumat malam tadi. Dan untuk PT KAI sendiri sudah mendampingi keluarga korban hingga nantinya jenazah akan tiba di rumah duka masing-masing. Dan untuk biaya dari rumah sakit, baik itu pun korban luka-luka ringan sampai luka berat, sudah ditanggung oleh PT KAI, dan Jasara Harja akan memberikan santunan sebesar 25 juta kepada keluarga korban tewas dari kereta api Malabar. Dan saudara, kami informasikan bahwa pengangkatan gerbong dari kereta api Malabar masih berlangsung hingga saat ini. Kondisi cuaca yang tidak menentu, kadang panas dan saat ini hujan, justru mempersulit kondisi pengangkatan gerbong, dan penyelesaian untuk pengangkatan pun akan diperkirakan selesai hingga 2 hari ke depan. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Anda, Ratna. Terima kasih Arlista Hadi atas laporan langsung Anda. Dan saudara, pasca kecelakaan kereta api di Malabar di kawasan Ciawi, Tasikmalaya, Jawa Barat, berdampak terhadap jadwal kedatangan kereta Malabar di Stasiun Besar Malang, Jawa Timur. Keterlambatan kereta terjadi hingga lebih dari 14 jam. Aktivitas jemput penumpang rangkaian kereta api Malabar Bandung Malang yang seharusnya sesuai jadwal jam 8 pagi tadi sampai di Stasiun Besar Malang Sabtu pagi juga masih nampak sepi. Dan ada 119 penumpang yang melanjutkan perjalanan ke Malang dengan kereta Malabar dijadwalkan baru sampai di kota Malang pukul 22 malam nanti atau terlambat sekitar 14 jam. Kereta api juga memutar melalui jalur utara Cikampek untuk menuju Malang. Selain itu, kecelakaan kereta api Malabar di Tasikmalaya juga menyebabkan puluhan kereta di jalur selatan mengalami perubahan jadwal. Ratusan penumpang kereta api Kuto Jaya Selatan jurusan Kutoarjo Kiara Condong, Bandung Sabtu siang menunggu keberangkatan kereta Kuto Jaya Selatan. Dan sampai informasi ini disampaikan, masih ada gangguan pada jadwal kereta yang seharusnya berlangsung. Selain itu di Bandung, Jawa Barat, ratusan penumpang menggunakan bus menuju stasiun Tasikmalaya dan dilanjutkan dengan kereta api Pasundan. Penyesuaian moda transportasi ini membuat perjalanan menjadi 5 jam lebih lama dari jadwal semula. Saudara, 9 April semua bersiap memilih wakil rakyat, tapi ada yang terancam kehilangan hak pilihnya. Mereka adalah ribuan tahanan di Polsek, Polres, dan Polda Metro Jaya.
Hal ini karena para tahanan tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Belum adanya koordinasi antara KPU DKI, Polsek, Polres, dan Polda Metro Jaya dalam hal pendataan juga membuat 2.700 tahanan terancam kehilangan hak pilihnya. Karena KPU di era sekarang ini ya, khususnya pemilu 2014 ini, sangat memberikan kemudahan, keleluasaan, bahkan 1 jam sebelumnya pun pemutakhiran data dimungkinkan. Oleh karena itu, tidak ada alasan, apalagi yang sudah masuk DPT. Yang belum masuk DPT pun diberikan keleluasaan, gitu ya, kelonggaran untuk mendaftarkan, gitu ya. Bahkan dengan menunjukkan KTP saja sudah bisa menggunakan. Kampanye Nasdem yang dihadiri Surya Paloh nyaris berakhir ricuh. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut ini. Nutrif Benecol bantu turunkan kolesterol. Planstanol esternya membantu turunkan kolesterol. 2 kali sehari setelah makan, Nutrif Benecol. Cara enak turunkan kolesterol. Waspada, pemicu radikal bebas. Kini hadir Entrasol, susu dengan antioksidan dengan profit formula. Bantu penuhi kebutuhan antioksidan. Entrasol, susu dengan antioksidan. Tidak semua masalah dapat diselesaikan hanya oleh laki-laki. Keterwakilan perempuan di DPR, DPD, dan DPRD penting untuk menyelesaikan masalah bangsa. Pilih caleg perempuan. Ini kisah tentang pencarian besar. Selama 20 tahun, hasilkan kualitas sempurna. Indonesia tidak lepas dari globalisasi dan liberalisasi perdagangan. Dan untuk itu diperlukan SNI. SNI adalah pelindung masyarakat dari produk-produk yang tidak berkualitas dan tidak aman. Bagi kami, SNI adalah aset yang sangat tinggi nilainya dalam menghadapi pasar bebas. Kepada para penerap SNI, BSN telah memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya melalui ajang SNI Award, penghargaan yang bersih dan bergengsi. Saya Prabowo Subianto. Negara kita sangat-sangat kaya, tapi kekayaan kita tidak tinggal di Indonesia. Kita harus selamatkan kekayaan bangsa. Kita harus memiliki pemerintah yang bersih, yang kuat, yang bisa menjaga kekayaan negara agar kekayaan tersebut bisa bermanfaat untuk seluruh rakyat Indonesia. Indonesia harus kuat, sejahtera, aman, adil. Tanggal 9 April 2014 yang akan datang, coblos Partai Gerindra, Kepala Garuda nomor 6. Saudara, kampanye Nasdem yang dihadiri Surya Paloh di Jawa Tengah nyaris berakhir ricuh. Masa yang menghadiri kampanye berebut alat-alat kesehatan yang dibagikan oleh partai ini. Kampanye Partai Nasdem digelar di lapangan Kencono Rejo, Batang, Jawa Tengah. Dengan menggunakan helikopter, Surya Paloh datang ke lokasi kampanye sekaligus menerima penghargaan dari Museum Rekor Indonesia, MURI, sebagai pemrakarsa dan penyelenggara pembersihan fasilitas umum terbanyak di sepanjang Pantura, Jawa Tengah. Namun kampanye ini nyaris ricuh ketika masa kampanye berebut alat-alat kesehatan yang dibagikan oleh Partai Nasdem. Gubernur Jakarta sekaligus calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Joko Widodo kembali belusuan. Kali ini Jokowi mengunjungi warga di desa Pasar Yutefa, Papua. Di hari terakhir kampanye ini Jokowi bertemu dengan warga di Pasar Yutefa. Warga antusias bersalaman dengan pria asal Solo ini karena baru kali ini didatangi juru kampanye dari partai.
Kepada warga, Jokowi berjanji memperbaiki taraf hidup masyarakat Papua, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan. Kuat apa, Mama? Ini yang paling penting tetap pada basic human needs, pada kebutuhan dasar, yaitu bidang kesehatan dan bidang pendidikan. Ini penting sekali karena menyiapkan sebuah SDM tanpa sebuah kesehatan yang baik dan pendidikan yang baik itu percuma. Kemudian yang kedua adalah infrastrukturnya. Hari terakhir masa kampanye digunakan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk mengumpulkan kader dan simpatisannya di Tugu Proklamasi Jakarta. Lokasi ini dinilai oleh P3 sebagai tempat untuk melakukan refleksi menjelang pemilu legislatif 9 April 2014 mendatang. Ribuan orang menghijaukan monumen bersejarah Tugu Proklamasi Jakarta. Kader dan simpatisan Partai Persatuan Pembangunan P3 berkumpul dalam kampanye terakhir bagi partai peserta pemilu 2014. Terlambat 2 jam dari jadwal acara, Ketua Umum DPP P3 Surya Dharma Ali tiba di tempat acara disambut kesenian silat Betawi. Terkait dengan sinyalmen semakin dekatnya P3 dengan Gerindra, komponen P3 menilai partai berlambang Ka'bah ini belum menentukan arah koalisi. Berkomunikasi secara intensif dan alhamdulillah tanggapannya baik. Tentu tidak berarti bahwa P3 sudah memastikan koalisi dengan Gerindra, karena sebuah koalisi tentu diawali dengan komunikasi, dan komunikasi yang baik dengan Gerindra tentu memberikan harapan untuk langkah-langkah yang lebih lanjut ke depan. Hitung-hitungan politik untuk menciptakan koalisi pada Pilpres mendatang terus diupayakan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa. Walau belum secara resmi, partai yang dahulu dikenal ataupun terkenal dengan poros tengah ini belum mencanangkan bangunan koalisi. Idealnya menunggu hasil dari Pileg mendatang, namun PAN tetap membuka kemungkinan terhadap sejumlah parpol secara terbuka, terutama pemenang 3 besar partai politik di Pileg. Dan santer juga terkait penyenangan terhadap Hatta Rajasa untuk bersanding dengan capres dari PDIP yang tak lain adalah Joko Widodo. Pak Hatta menguat juga sebagai salah satu cawapres Jokowi. Sejauh ini seberapa pendapatannya? Iya, memang ada pembicaraan ke arah itu. Ada pembicaraan, tapi toh pada akhirnya adalah terpulang kepada bagaimana chemistry-nya terbangun dan bagaimana pula partai mensikapi ke depannya. Tapi pembicaraan koalisi sedang berlangsung. Lalu bagaimana kemudian yang dilakukan Partai PDI Perjuangan pada hari terakhir kampanye ini? Kita simak laporan reporter Kompas TV, Radi Saputro. Kampanye nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan diakhiri di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Kota Solo, Kabupaten Klaten, dan terakhir di Kabupaten Sukoharjo tempat saya berdiri saat ini. Dan Ketua BPP Badan Pemenangan Pemilu Puan Maharani sedang menyampaikan orasi politiknya di hadapan ribuan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di alun-alun Kota Sukoharjo ini. Dan saudara, Megawati Soekarno Putri sendiri dalam setiap kesempatan berkampanye selalu mengingatkan pada kader untuk memenangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di atas 20%. Ini memang lantaran PDI ingin mengusung secara absolut calon Presiden Joko Widodo. Berikut petikan pernyataan orasi politik Megawati yang mengajak kadernya untuk memenangkan pemilu di atas 20% suara. Untuk menjadi presiden itu sangat mudah, saya mengatakan. Karena dengan uang dia bisa menjadi presiden. Dengan kekuasaan, dengan semua alat kekuasaan, dia bisa menjadi presiden. Tetapi untuk menjadi pemimpin dari sebuah republik yang begini besar, itu tidak mudah. Dalam 2 pekan kampanye, PDI Perjuangan selalu menerapkan metode-metode yang berbeda, saudara. Metode kampanye dialogis, metode kampanye partisipatif, hingga metode kampanye simpatik dilaksanakan oleh PDI, termasuk oleh Ketua Umumnya Megawati Soekarno Putri. Apakah memang ini ada efeknya bagi elektabilitas mereka di pemilu legislatif 2014 mendatang? Kita simak 5 lembaga survei yang merilis hasil surveinya selama masa kampanye. 1 hasil survei saja yang menunjukkan bahwa PDI kalah dari Partai Golkar. Sisanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meraih suara di atas 20%. Lalu apakah memang kondisi serupa akan terjadi pada pemilu legislatif
di 9 April 2014 mendatang kita patut menantikan, dan apakah memang PDIP mampu mengungguli Partai Golkar seperti yang ditunjukkan oleh hasil-hasil survei selama masa kampanye ini, menarik untuk kita simak terus, saudara. Berikut laporan dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Radi Saputro, Adit Setiawan, Kompas TV, Sukoharjo. Dan hari ini juga merupakan hari terakhir bagi parpol untuk berkampanye. Kita bergabung dengan rekan kami Veronica Kaban di Gelora Bung Karno, Jakarta. Vika, selamat petang. Pekan depan kampanye sudah memasuki masa tenang. Bagaimana pantauan Anda terhadap pelaksanaan kampanye hingga sore hari ini? Ya, benar sekali, Teguh dan Rata serta saudara, memang ini merupakan hari terakhir kampanye terbuka yang bisa dilakukan oleh partai politik untuk mencuri atau menarik simpati dari masyarakat Indonesia dan masyarakat Jakarta khususnya. Salah satunya seperti Partai Hanura baru saja selesai menggunakan segala jurusnya di hari terakhir kampanye ini untuk bisa menaikkan elektabilitasnya. Hasil dari sejumlah survei mengungkapkan bahwa memang elektabilitas dari Partai Hanura meningkat meski memang tidak memiliki peningkatan yang cukup signifikan. Tetapi mereka masih yakin atau optimis dengan angka 20% pada pemilu legislatif lain. Sementara jika hari ini adalah hari terakhir kampanye terbuka, itu artinya besok hingga tanggal 8 nanti merupakan masa tenang. Sejumlah pihak mengungkapkan ini adalah masa-masa yang paling rawan bagi sejumlah pihak atau oknum untuk melakukan tindak-tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Padahal ini merupakan kesempatan bagi calon pemilih untuk menentukan pilihannya tanpa ada pengaruh atau pengaruh dari pihak lainnya. Sejumlah pihak mengungkapkan bahwa masyarakat harus lebih waspada atau mengantisipasi di masa tenang ini. Tidak boleh adanya kampanye dilakukan melalui media manapun, apalagi melalui media massa. Dan panitia pengawas pemilu juga mengungkapkan bahwa masyarakat harus mengantisipasi atau mewaspadai adanya politik uang untuk mempengaruhi pemilihan pada tanggal 9 nanti, dan juga adanya intimidasi, pemaksaan atau ancaman dari pihak-pihak atau kelompok tertentu. Ini jika nantinya ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak atau oknum tertentu atau partai politik tertentu, bisa dikenakan sanksi administratif atau pelanggaran pidana yang lebih tajam lagi. Dan berikut adalah pernyataan dari komisioner dari KPU. Kepada seluruh peserta pemilu bahwa Anda punya kewajiban untuk membersihkan atribut kampanye yang Anda pasang di banyak tempat. Ya. Nah, biar masyarakat yang menilai nanti siapa yang rajin membersihkan, ya, tertib membersihkan atribut kampanyenya, biar mereka memberi penilaian. Kemudian yang kedua, saya ingin masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, jangan lupa apa yang telah terjadi sebelumnya, masa kampanye, Anda lihat janji mereka, itu Anda pahami betul mana yang sesuai dengan kebutuhan Anda sekarang. Dan saudara, menurut pantauan kami di GBK ini, usai memanjakan simpatisannya maksud kami dengan berbagai makanan dan hiburan, tampaknya ada hal yang perlu diperhatikan pada sore hari ini, yaitu sampah yang sangat banyak sekali berada di sekeliling dari GBK ini, dan harapannya bahwa ini sudah bisa bersih kembali, tidak hanya digunakan untuk mencuri perhatian dari masyarakat. Demikian, kembali ke studio. Terima kasih Veronica Kaban untuk laporan langsung Anda dari Gelora Bung Karno, Jakarta. Insiden penembakan terjadi kembali di Papua. Baku tembak aparat Polri, TNI dengan kelompok bersenjata di kawasan perbatasan Indonesia dan Papua Nugini ini melukai Kapolresta Jayapura dan seorang anggota TNI. Aparat Polri dan TNI memburu kelompok bersenjata yang diduga kerap meresahkan masyarakat dengan aksi penembakan misterius. Kelompok bersenjata sempat dipantau keberadaannya pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Naas kala baku tembak terjadi, peluru kelompok bersenjata melukai Kapolresta Jayapura dan anggota TNI. Saudara, usai jeda kami akan hadirkan perbincangan mengenai keterwakilan perempuan di parlemen. Kompas Petang segera kembali sesaat lagi.
Nutrif Benecol bantu turunkan kolesterol. Planstanol esternya membantu turunkan kolesterol. 2 kali sehari setelah makan, Nutrif Benecol. Cara enak turunkan kolesterol. Waspada, pemicu radikal bebas. Kini hadir Entrasol, susu dengan antioksidan dengan profit formula. Bantu penuhi kebutuhan antioksidan. Entrasol, susu dengan antioksidan. Tidak semua masalah dapat diselesaikan hanya oleh laki-laki. Keterwakilan perempuan di DPR, DPD, dan DPRD penting untuk menyelesaikan masalah bangsa. Pilih caleg perempuan. Saya pekerja, pilih Gerindra. Kita petani, pilih Gerindra. Kita ibu, pilih Gerindra. Kita nelayan, pilih Gerindra. Coblos Gerindra. Saya guru, pilih Gerindra. Saya insinyur, saya pilih Gerindra. Kita pelajar, pilih Gerindra. Kita pekerja, pilih Gerindra. Saya Prabowo Subianto. Tanggal 9 April yang akan datang, coblos Partai Gerindra. Tidak semua masalah dapat diselesaikan hanya oleh laki-laki. Keterwakilan perempuan di DPR, DPD, dan DPRD penting untuk menyelesaikan masalah bangsa. Pilih caleg perempuan. KFC. So good. Dunia olahraga selalu ada sisi menarik di dalamnya. Kompas Sport setiap hari pukul 6.30 dan 18. Kompas TV. Saudara, berjuang bagi aspirasi rakyat adalah amanat bagi anggota Dewan di tingkat apapun mereka berada. Amanat tadi menjadi lebih bermakna bagi caleg perempuan karena perjuangan mereka tidak mudah untuk bisa mewakili masyarakat. Betul, kuota 30% menjadi payung hukum bagi kaum perempuan untuk bisa berpartisipasi dalam iklim demokrasi. Kami akan membahas tema ini mengenai keberadaan caleg perempuan bersama para narasumber yang sudah hadir di studio Kompas TV. Yang pertama kita akan sapa ada Imelda Sari, caleg DPR dari Partai Demokrat. Selamat petang, Mbak Imelda. Petang, Mbak Imelda. Masih ada juga Ibu Siti Zuhro, pengamat politik kita yang sebenarnya sudah tidak asing lagi. Selamat petang, Ibu. Oke, kita akan bicara mengenai keterwakilan perempuan dalam parlemen. Mbak Imelda dulu mungkin ya. Iya. Kenapa akhirnya memutuskan untuk nyemplung ke dunia politik? Orang mengidentifikasikan politik ini biasanya identik dengan kaum pria. Ya, justru politik yang keras, politik yang sikut-sikutan itu yang sekarang dipersepsikan di dalam masyarakat. Dan ada satu hal mungkin kalau tahun 2009 saya ditawari belum mau, tapi kemudian tahun 2014 ini akhirnya saya memilih untuk akhirnya maju karena menurut saya ada tantangan di saat waktu itu partai juga mengalami decline dalam elektabilitasnya, sehingga menurut saya inilah justru menantang saya apakah sosok kemudian dari seorang caleg itu menjadi hal yang penting kemudian di daerah pemilihan. Itu yang pada akhirnya memutuskan saya tantangan, untuk maju. Saya menggarisbawahi kata tantangan tadi. Iya. Sebelum maju di
Senayan nantinya. Sudah terasakah tantangan tadi? Udah banget. Apa aja mungkin ada yang bisa dibagi kepada pemirsa? Misalnya di lapangan itu pertama-tama kalau kaum ibu itu sebenarnya mereka itu kalau kita bicara di gang-gang, misalnya seperti di wilayah saya di Bogor, kemudian basic needs-nya yang selalu saya tanya, misalnya soal kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan itu juga memang yang menjadi perhatian ibu-ibu. Jadi kadang-kadang saya tanya, apakah ibu mengerti gunanya anggota dewan? Gunanya anggota dewan itu bukan memberikan jalan, bukan memperbaiki renovasi MCK, bukan kemudian memberikan dalam bentuk sumbangan kepada masjid. Tapi gunanya anggota dewan itu adalah membawa aspirasi ibu-ibu, terutama misalnya kalau ada kenaikan BBM dan seterusnya, ibu-ibu kemudian dari sisi penganggaran dan seterusnya, itu kita bisa bawa aspirasi ibu-ibu. Apakah kita bisa mewakili aspirasi ibu-ibu di sini? Kalau nggak ada perempuan, maka yang terjadi perdebatan-perdebatan di komisi-komisi adalah perdebatan yang kita lihat mayoritas diisi kaum lelaki. Padahal kaum-kaum perempuan itu biasanya lebih detail, lebih teliti di dalam misalnya pengajuan dan seterusnya. Termasuk juga dalam perundang-undangan, menurut saya mereka akan lebih teliti dalam pasal demi pasal. Oke, ada yang mengatakan bahwa kebanyakan caleg perempuan sekarang maju pemilu hanya sekedar, mohon maaf, untuk memenuhi kuota 30%. Kalau Bu Siti Zuhro tanggapannya seperti apa? Ya, saya melihat ini adalah perjuangan panjang, Mbak Ratna. Perjuangan panjang untuk menempatkan perempuan, merepresentasikan perempuan di parlemen. Nah, perjuangan panjang sampai mendapatkan kuota 30% ternyata, gitu ya. Tidak selamanya happy ending, belum happy ending. Khususnya respon partai politik belum sempurna, belum utuh gitu ya. Jadi kalaupun sudah diberikan 30%, disyaratkan bahwa semua partai politik itu harus memenuhi kuota 30% untuk kepengurusannya. Dan demikian juga untuk di parlemen nanti. Dia dicalekkan juga harus memenuhi itu, tapi realitasnya mereka merekrutnya ini tidak betul-betul memberikan karet merah kepada perempuan. Artinya? Contohnya, ketika menjelang ini ya keputusan dari KPU tentang daftar calon sementara, lah di situ sudah mulai kebingungan gitu ya partai-partai untuk merekrut ala kadarnya perempuan-perempuan tadi bukan berdasarkan satu jejaring yang betul-betul profesional. Karena partai politik ini kan satu institusi, satu organisasi besar yang menjadi pilar demokrasi. Asumsi saya dia punya semacam networking dengan kampus, punya jejaring dengan profesional, punya jejaring dengan LSM dan sebagainya. Itu digunakan semaksimal mungkin mestinya untuk merekrut perempuan. Tanpa harus di like and dislike, apalagi rekrutmennya berdasarkan katakan kekerabatan, pertemanan, ala kadarnya, saudaranya, nepotisme, kolutisme, selesai kalau seperti ini. Akhirnya yang dijaring kebetulan Mbak Imelda ini bagus. Bukan yang lalu bagaimana yang itu lainnya kan itu ya, lah itu. Jadi ada pemaksaan 30% dengan ala kadarnya sehingga apa yang kita saksikan di periode 2009-2014 ada 105 anggota dewan perempuan. Apa yang mereka lakukan? Oke, nah Mbak Imelda, ada yang saya yakin Mbak Imelda bukan termasuk dalam orang-orang yang asal comot itu. Pasti Mbak Imelda ketika masuk dalam sebagai caleg Partai Demokrat juga berpikir bahwa saya punya sesuatu nih dan tidak hanya asal comot, asal pertemanan ini. Tapi pasti ada dong orang punya pikiran seperti itu. Mbak Imelda sendiri untuk menepis tanggapan itu? Yang pertama saya juga misalnya di grassroots ya, di bawah ya. Karena itu yang paling penting menurut saya, bagaimana kita bisa akhirnya masuk ke bawah. Pandangan-pandangan bahwa misalnya karena perempuan terus sudah gitu nggak mungkin lah mampu punya networking dan seterusnya, itu juga ada juga di bawah. Baik itu misalnya kita bertemu di level RT, RW, kemudian juga di level yang lebih besar misalnya di dalam satu wilayah pemilihan. Namun ternyata apa yang saya saksikan misalnya di daerah pemilihan saya, beberapa caleg perempuan kota Bogor itu misalnya justru mereka sangat eager dan mereka bekerja sudah 1 tahun. Justru saya belajar dari mereka karena saya kan lebih banyak biasanya sebagai wartawan. Artinya itu menepis tanggapan bahwa tidak semua caleg perempuan itu
Iya, dan itu ternyata mereka eager. Bayangkan dari dalam 1 tahun mereka udah bekerja dan saya justru belajar dari mereka gitu loh. Mereka betul-betul bekerja dengan turun ke bawah, kemudian door to door campaign yang luar biasa. Saya belajar dari banyak teman yang kemudian tahun 2009 yang mereka tidak masuk ke parlemen, saya tanya masalahnya di mana sebelumnya. Terus yang masuk ke parlemen, bagaimana cara mereka masuk ke parlemen. Jadi saya belajar betul soal metode kampanye. Terus saya belajar betul apa yang harus saya perjuangkan dari Bogor misalnya. Merasakan ada diskriminasi nggak Mbak? Atau mungkin ada tanggapan dari sesama caleg tapi yang pria? Ya, kalau itu ada lah ya, apa namanya, kadang-kadang ya di lapangan kita pasti alami lah. Bagaimana kadang-kadang kita merasa justru space untuk kita tuh juga dibatasin kadang-kadang. Tapi dalam misalnya di kepartaian, secara ini saya perhatikan misalnya ketua umum partai kami justru yang mendorong untuk kami masuk kepada ini dengan benar, meskipun di dalam nomor urut misalnya perempuan, beberapa perempuan misalnya mendapatkan nomor urut 1 karena dia incumbent gitu, dan dianggap dia akan mampu menguasai wilayah tersebut. Kemudian perempuan nomor urut yang lain misalnya yang challenger seperti saya ini mungkin akan mendapatkan nomor urut yang tidak terlalu 1, 2, 3, tapi kebetulan saya dapat nomor urut 7 dan saya beruntung, itu aja. Kalau gitu effortnya lebih tinggi tapi. Mbak Imelda sudah menceritakan ternyata eagernya, keinginan dari para perempuan untuk maju atau nyemplung ke dunia politik sudah besar. Masyarakat pun punya keinginan yang sama untuk bisa punya wakil-wakil perempuan di parlemen. Kalau gitu siapa yang salah ketika perempuan tidak punya banyak suara dalam dunia politik kita, dalam pembangunan kita? Sekarang masih 18,6 ya Bu? Iya, 18, masih jauh dari 30 belum, iya. Padahal sudah 3 kali pemilu. Jadi kalau mengenai keterlibatan perempuan di politik ya, Mbak Rana, saya melihat diseriusi oleh partai-partai. Kaderisasi tidak dilakukan asal-asalan seperti itu. Saya sangat yakin bahwa banyak perempuan yang tertarik gitu. Karena jumlah perempuan ternyata nyaris 50%. 9,5%. Nyaris 50% dari total penduduk kita. Berarti kan besar sekali loh. Kalau katakan citra kita, kesan publik terhadap partai ini positif, perempuan pastinya senang sekali. Tanpa diminta mungkin proaktif gitu ya, untuk menawarkan dirinya, oke, saya ingin bergabung. Sekarang itu seolah-olah sulit masuk ke partai politik. Jujur aja mungkin Mbak Imelda salah satunya yang dimudahkan. Tapi tidak semuanya seperti ini. Akses ke sana itu atas dasar apa? Kalau kita tidak punya duit, kita tidak punya jejaring, networking dengan mereka dan artinya sebagainya. soal kapasitas, soal bagaimana bisa menguasai isu yang sedang dihadapi, itu menjadi persoalan kesekian bagi parpol. Saya melihatnya belum menjadi satu prioritas. Jadi kita harus mengakui ya, tidak menutup mata bahwa isu tentang budaya ya, budaya kita itu masih juga sebetulnya gitu ya. Meskipun tidak langsung tampak gitu ya, langsung itu. Sebetulnya memang pria masih apa istilahnya ya, mendominasi, patrimonialisme gitu ya. Jadi paternalistik. Jadi masih male dominated society. Artinya untuk perempuan ketika terjun ke dalam dunia politik, begitu masyarakat menyoroti, sulit membedakan ya antara ruang publik dan privat dari jadi perempuan yang berani mendeklarasikan dirinya bergabung dengan politik, partai politik, dan dia menjadi politisi, yang bersangkutan sudah harus menggunakan rasionya, jadi rasional ya, terus profesional, dan memang harus berani berargumen gitu ya, di parlemen khususnya, tidak terus manis, duduk manis mendengarkan, ya nggak ada yang silahkan ngomong, nggak ada. Profil seperti itu sudah ada? Ada beberapa, tapi tidak banyak. Di parlemen kita ada beberapa, tapi tidak banyak, dan belum nendang dalam hal pengaruhnya terhadap legislasi. Jadi masih harus bagaimana Kementerian Perempuan dalam hal ini itu mengupayakan tetap beberapa isu yang katakan merepresentasikan perempuan itu menjadi satu kebijakan dalam rancangan undang-undang, dalam undang-undang seperti itu. Ada yang mengatakan sebenarnya persoalan tidak akan selesai ketika kemudian keterwakilan perempuan itu cukup di gedung DPR atau di Senayan. Artinya apakah ketika mereka kemudian sudah duduk di DPR, mereka kemudian bisa menyuarakan suara perempuan, atau mohon maaf
ujung-ujungnya nanti mereka akan tetap membawa suara partai. Apa kemudian pembeda mereka dari caleg perempuan dan caleg laki-laki? Kita akan lanjutkan dialog ini usai jeda wara berikut. Tetap bersama kami. Semua masalah dapat diselesaikan hanya oleh laki-laki. Keterwakilan perempuan di DPR, DPD, dan DPRD penting untuk menyelesaikan masalah bangsa. Pilih caleg perempuan. Di bawah pengawasan mutu yang sangat ketat, berhasiat memelihara kesehatan tubuh. Mastin. Good. Mastin. Good. Di bawah pengawasan mutu yang sangat ketat, berhasiat memelihara kesehatan tubuh. Mastin. Good. Mastin. Good. KFC. So good. Tidak semua masalah dapat diselesaikan hanya oleh laki-laki. Keterwakilan perempuan di DPR, DPD, dan DPRD penting untuk menyelesaikan masalah bangsa. Pilih caleg perempuan. Kenali siapa yang jadi pilihanmu. Ayo kita simak program DPR di balik pilihan rakyat. Bersama saya, Rosiana Silalahi. Live hanya di Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Kompas Petang kembali lagi dan kami kedatangan satu tamu lagi, jadi tambah ramai lagi meja dari Kompas Petang untuk sore hari ini. Ada Ibu Dinariati Cokro, ini merupakan caleg untuk Partai Nasdem. Ya. Selamat datang Ibu. Selamat sore Kita tadi, semuanya. Selamat sore. Tadi kita sempat berbincang mengenai keterwakilan perempuan di parlemen. Ibu sendiri, saya sempat bertanya ke Mbak Imelda tadi, kalau untuk Ibu, akhirnya memutuskan, oke, saya akan nyemplung ke dunia politik, ada latar belakang apa sih di balik itu? Ya, latar belakang saya adalah karena perasaan marah terhadap kondisi yang ada di Republik ini, terutama kaitannya dengan pendidikan. Karena kita tahu bahwa di dunia ini semua orang memberikan porsi yang sangat serius dalam pendidikan. Karena orang yang bisa berhasil dalam persaingan ini ada 4 hal, yaitu dia mesti suka belajar, dia mesti punya karakter, dia berpikir kritis, analitis, dan knowledge management, dan harus punya akhlak. Di seluruh dunia itu sangat erat, pemerintah itu luar biasa mendukung ini. Sampai masyarakat, pemerintah, orang tua sekolah. Saya lihat di Indonesia masih setengah-setengah. Nah, Budin, kalau ketika pada saat Budin itu yang membuat saya akhirnya berkampanye, pada saat itu ketika Ibu turun ke grassroots, apakah masyarakat itu menerima pemikiran tersebut? Atau menerima mohon sekali. maaf, hanya menganggap bahwa caleg perempuan udah deh, pokoknya bagi-bagi kerudung? Saya nggak pernah bagi-bagi, saya selalu memberikan pendidikan. Jadi saya katakan masalahnya, soal analisis apa yang terjadi, dan mereka nggak mau itu terus terjadi. Karena kalau misalnya kita nggak berbuat sesuatu, kita nggak melakukan intervensi yang betul-betul serius dalam bidang pendidikan, 10 tahun lagi bisa jadi TKI semua nih anak-anak Indonesia. Karena kalah bersaing dengan dunia internasional, apalagi dalam globalisasi. Nah, sementara yang betul-betul berpikir soal pendidikan, kesejahteraan, masalah adalah perempuan. Dan ketika saya bicara sama mereka, mereka bisa menerima. Dan akhirnya saya akan kembali. Karena di sini adalah pendidikan anak usia dini penting, lalu saya memberikan pendidikan parenting. Oke, nah dan pendidikan kepada guru-guru. Kalau calegnya mungkin seperti Ibu Melda, seperti Ibu Din, itu adalah kabar baik untuk Indonesia. Bahwa mereka ketika maju ke Senayan, mereka punya visi misi yang jelas gitu. Tidak hanya sekedar bersaing dengan dunia internasional, apalagi dalam globalisasi. Nah, sementara yang betul-betul berpikir soal pendidikan, kesejahteraan,
masalahnya adalah perempuan. Dan ketika saya bicara sama mereka, mereka bisa menerima. Dan akhirnya saya akan kembali. Karena di sini adalah pendidikan anak usia dini penting, lalu saya memberikan pendidikan parenting. Oke, nah dan pendidikan kepada guru-guru. Kalau calegnya mungkin seperti Ibu Melda, seperti Ibu Din, itu adalah kabar baik untuk Indonesia. Bahwa mereka ketika maju ke Senayan, mereka punya visi misi yang jelas gitu. Tidak hanya sekedar, nanti pokoknya jangkep-jangkepi atau cukupi hanya hadirnya tidak mengenapkan, perginya tidak mengganjilkan. Tapi kemudian akhirnya begini, ketika kemudian caleg perempuan sudah duduk di kursi Senayan, apa betul mereka tuh bisa mewakili suara perempuan? Jangan-jangan ya mereka tuh sebenarnya ya hanya representasi partai. Iya, jadi kalau semangatnya seperti ini dan bekalnya ada, jadi substansi sudah dimiliki, lalu konsepnya sudah dibangun gitu ya. Ini bekal yang luar biasa ketika nanti katakan ke partai, kalau saya lolos, izinkan saya masuk di komisi ini. Jadi boleh dong perempuan mengatakan itu. Saya masuk di komisi pendidikan, saya masuk di komisi untuk pemerintahan politik dan pemerintahan. Itu harus wawancara kadang ada yang pikirnya nanti aja deh. Kami dari awal udah bilang, kami udah mengatakan karena ini adalah kompetensi kami dan kami sudah melakukan ini sudah cukup lama, bukannya baru aja. Saya 5 tahun mempelajari ini, memberikan studi banding dengan luar, belusukan seluruh Indonesia untuk melihat kondisi ya. Lalu saya mengatakan kalau saya masuk dengan cara saya harus bekerja. Kedua, kalau saya dikasih bekerja, saya mau di komisi 10. Jadi kira-kira kami udah punya sudah satu terencana ini. Sudah terencana. Komisi 1 pasti. Karena kita tahu kompetensi kita di sini. Kita nggak mau cuma ramai-ramain. Kita mau menunjukkan bahwa perempuan itu punya kemampuan. Dan kita bisa bicara berdasarkan fakta, data. Tapi mumpung belum sampai di Senayan nih Bu, masih bebas untuk ngomong. Kira-kira kalau dikasih kesempatan untuk memberi penilaian terhadap teman-teman sekarang yang sudah duduk di parlemen, Anda punya suara apa kira-kira untuk mereka? Ada masukan apa? Nih mumpung kita masih punya berapa caleg perempuan sekarang mungkin Ibu sudah cukup happy dengan peran mereka? Kita kan belum sampai 30% juga kan di parlemen ya. Dan saya lihat waktu tahun 2009 itu memang banyak didesak. Kan itu pertama kali 30% keterwakilan perempuan. Sehingga banyak dilakukan usaha untuk mencukup-cukupi. Tidak saya katakan semuanya, ada juga saya perempuan-perempuan yang baik yang saya kenal ya. Tapi mayoritas mereka juga belum tentu cukup tahu apa yang harus dilakukan karena kan mendadak. Ya. Tapi sekarang 2014 saya yakin banyak perempuan yang menyiapkan diri. Karena pada dasarnya perempuan itu punya kompetensi, punya kemampuan. Ibu Dini maupun Mbak Melda lebih setuju tetap ada koridor kuota 30% ini atau lebih dibebaskan? Saya 50% kalau bisa. Kalau bisa 50%. Kalau saya gini atau justru nggak ada kuota, lebih menonjolkan Anda punya kemampuan silahkan masuk ke parlemen. Persoalannya perempuan itu bukan tidak punya kemampuan, tapi mereka tidak mau memilih untuk masuk parlemen karena banyak stigma yang negatif. Perempuan nggak suka pada hal tersebut. Yang kedua itu dipikirnya dunia lelaki. Jadi mereka berpikir, saya mendingan mencari aman di rumah. Jadi perempuan memilih untuk bukan tidak mampu. Oke, kalau Mbak Imelda. Ya, kalau saya justru sebenarnya agak gengsi sebagai perempuan dikasih kuota gitu. Mungkin karena latar belakang keminangan saya. Karena menurut saya gini. Tanpa kuota pun seharusnya kalau dia harusnya kompetensi itu menjadi pertimbangan utama. Kalau kemudian media juga memberikan space yang sama dalam isu-isu yang kemudian di engineering di agenda setting media. Karena kalau kita lihat, perhatikan di media sendiri, agenda setting media untuk isu-isu perempuan itu kesehatan, kecuali misalnya ada masalah, baru kemudian jadi perhatian. Kemudian juga pendidikan seperti itu. Tapi kalau kita perhatikan, yang menyangkut isu-isu, oke, sekarang Komisi 1. Komisi 1 misalnya kita dulu punya satu orang yang namanya Aisyah Hamini. Saya salah satu orang yang sangat kagum pada beliau karena beliau orang yang konsisten dengan satu isu dan saya berharap ke depan juga kita punya ada banyak perempuan kita yang di panggung politik untuk yang menyuarakan politik itu juga dia tough gitu loh. Seperti seorang Aisyah Amini. Karena menurut saya itu penting. Jadi menurut saya nggak ada masalah dapat kuota atau enggak, tapi dengan tanpa kuota artinya kita udah pasti kalau mampu pasti mampu masuk ke sana begitu ya. Iya. Oke. Saya terakhir ke Bu Siti Suro. Bu Siti Suro, artinya sekarang kalau kita melihat dua caleg ini untuk maju ke Senayan mereka sudah punya bekal yang cukup. Ya semoga semua caleg perempuan ketika maju ke gedung dewan bekalnya juga cukup. Tapi kemudian ketika mereka sudah duduk di gedung dewan, bagaimana caranya agar mereka betul-betul mewakili aspirasi perempuan, bukan hanya sekedar mewakili aspirasi partai.
Iya, itu yang menjadi pertanyaan kita semua, fungsi representasi. Jadi fungsi representasi itu yang tidak dilakukan secara efektif, secara memadai, secara mencukupi yang dilakukan oleh DPR kita. Oleh karena itu memang kalau beliau-beliau ini perempuan, tolonglah mungkin sudah menyapu bukan hanya kepentingan perempuan, tapi kepentingan kita yang paling mendasar adalah bagaimana membangun dignity bangsa dengan mengurangi sedemikian rupa kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Artinya apa? Kemiskinan kita ini harus dikurangi secara signifikan, pengangguran termasuk. Jadi kita jangan mengulang-ulang apa yang sudah kita lakukan salah. Sudah salah tapi kita ulang-ulang. Itu namanya adalah kesengajaan. Jadi ini adalah semacam distorsi yang betul-betul by design, ya. Jadi penyelewengan atau penyimpangan yang kita desain bersama, bukan kebetulan. Ini serius menurut saya. Oleh karena itu hadirnya perempuan itu dua hal. Dia mewakili perempuan iya, tapi dengan nuraninya tadi itu, perempuan itu bisa berbuat banyak gitu ya, dengan menggunakan akalnya, nuraninya, itu ya bersihnya lah yang muncul. Makanya gitu ya. kenapa kadang kita miris kalau ada caleg yang atau cinta. wakil rakyat yang korupsi. Dan tadi kenapa saya bilang kuota? Karena harus membuktikan dulu. Karena kalau nggak di kuota nggak ada yang mau masuk, walaupun dia kompeten, mereka maunya di luar. Untuk sementara itu kuota menjadi relevan. Sementara masih relevan. Begitu terbukti bahwa perempuan itu bisa melakukan banyak dengan sendirian, jangan pakai kuota. Tapi rasanya kalau kita bicara soal pembuktian, siapapun terbuka untuk bisa membuktikan ya kiprahnya nanti di parlemen, bukan hanya perempuan. Terima kasih untuk kehadirannya di Kompas Petang kali ini. Kita akan nantikan bagaimana kiprah dari para perempuan wanita di parlemen. hebat yang satu yang sudah terjun di dunia pengamat politik dan dua selanjutnya akan terjun ke kita masih politik. akan menantikan. Yang pasti saudara, nanti malam juga mulai jam 7 ada acara di balik pilihan rakyat, ada Partai Demokrat dan Partai Bulan Bintang. Live tentu saja masih di TV kita di Kompas TV pukul 19 nanti waktu Indonesia bagian Barat. Oke, saudara, pemilu harapan baru, rakyat kemudian berharap adanya kehidupan yang lebih baik seusai pesta demokrasi ini. Mungkin sebagian dari Anda ada yang sakit hati dengan ulah sebagian wakil rakyat saat ini, tapi jangan skeptis. Anda ingin melakukan perubahan bagi negeri ini, tentu harus ikut memilih dan jangan golput. Nah, ada beberapa cara. Salah satunya, ini ada seseorang yang kemudian memberikan inspirasi dengan melakukan gerakan Kokanoba. Ya, ini artinya adalah gerakan nyoblos caleg nomor bawah. Ya, caleg nomor bawah diasumsikan sebagai orang baru yang sebelumnya belum pernah duduk di kursi dewan. Nah, dengan diharapkan juga ada orang baru, ada harapan baru. Suara Anda menentukan hidup Anda 5 tahun ke depan. Lantas pertanyaannya, maukah Anda ikut mencoblos? Jawabannya cuma 2, iya atau tidak. Jika Anda memilih golongan putih atau golput, Anda akan rugi sendiri. Bisa jadi ada tangan-tangan jahil yang memanfaatkannya. Ketika kita golput, ada banyak masalah di situ. Dari lembar suara yang bersih itu bisa disalahgunakan, dari jumlah mereka yang tidak datang juga nanti bisa dianggap datang. Agar tangan-tangan jahil tidak merajalela, Suryo Koco Suryo Putro tahun lalu melahirkan gerakan Kokanoba, coblos caleg nomor bawah. Jadi ini lebih ke gerakan sadar memilih, tetapi kemudian ketika satu proses sosialisasi yang tidak maksimal, pemilih tidak mengenal, maka jangan jadi golput. Pilihlah caleg yang nomor bawah. Lah, kok cuma caleg nomor bawah? Gimana caleg yang nomor urut atas? Sudah banyak yang jengah dengan perilaku caleg legislator yang sekarang ada, maka pilih saja caleg-caleg yang itu hampir pasti bukan dari caleg incumbent, hampir pasti bukan pengurus partai. Itu adalah caleg nomor bawah. Oh, jadi ini bentuk sakit hati dengan sebagian anggota legislatif yang lupa menyampaikan aspirasi rakyat saat duduk di kursi dewan. Seruan ajakan Kokanoba, coblos caleg nomor bawah pun dikampanyekan lewat bagi-bagi brosur, stiker, dan juga lewat sosial media. Pemilih pemula dan masyarakat menengah menjadi sasaran empuk gerakan ini.
20 tahun pasca kematian tragis vokalis band legendaris Nirvana Kurt Cobain hingga kini masih menyisakan teka-teki. Kami hadirkan sesaat lagi. Let's protect our children and family from the dangers of dengue. Mari bersama kita lindungi anak dan keluarga kita dari bahaya demam berdarah. Lakukan langkah nyata bersama Baygon dan Autan. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang. Bersama kita bisa wujudkan Indonesia bebas demam berdarah. Pesan ini dari Baygon dan Autan. Aduh, kulitku. Minum Mastin. Ingat, yang bertanda ini loh. Mastin telah teruji sebagai obat herbal terstandar, baik untuk kesehatan tubuh dan kulit. Kulit manggis, ya Mastin. Mastin, good. Kulit manggis, ya Mastin. Mastin, good. Kulit manggis, ya Mastin. Mastin, good. Tidak semua masalah dapat diselesaikan hanya oleh laki-laki. Keterwakilan perempuan di DPR, DPD, dan DPRD penting untuk menyelesaikan masalah bangsa. Pilih caleg perempuan. Indonesia tidak lepas dari globalisasi dan liberalisasi perdagangan. Dan untuk itu diperlukan SNI. SNI adalah pelindung masyarakat dari produk-produk yang tidak berkualitas dan tidak aman. Bagi kami, SNI adalah aset yang sangat tinggi nilainya dalam menghadapi pasar bebas. Kepada para penerap SNI, BSN telah memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya melalui ajang SNI Award, penghargaan yang bersih dan bergengsi. 9 April, ayo gunakan suaramu untuk Indonesia yang lebih baik. Ada ungkapan yang mengatakan jangan menilai buku dari sampulnya. Beberapa gereja di London, Inggris membuktikan ungkapan ini. Di masa kini sejumlah gereja yang berusia tua di Inggris telah berubah fungsi menjadi sesuatu yang tidak terbayangkan sebelumnya, saudara.
20 tahun pasca kematian tragis, vokalis band legendaris Nirvana Kurt Cobain hingga kini masih menyisakan teka-teki. Polisi Amerika Serikat baru-baru ini mengungkap sejumlah foto di lokasi tempat kejadian perkara di Seattle, Amerika Serikat. Mengakhiri hidupnya di era 90-an, Kurt Cobain tengah berada di puncak kejayaannya bersama Nirvana, membawa musik grunge rock hingga mewabah ke seluruh dunia. Menjelang peringatan 20 tahun kematiannya, polisi merilis sebuah temuan foto-foto terbaru di lokasi kematian Cobain di Seattle, Amerika Serikat. Namun dalam temuan ini belum meruntuhkan adanya bukti-bukti bahwa Cobain tewas bunuh diri. Nirvana mengubah peta musik dunia di era 90-an yang kala itu tengah gandrung dengan musik pop. Nirvana kemudian membawa inspirasi bentuk baru musik anti kemapanan atau Tahun 2014 dinyatakan sebagai tahun pemilu dimanfaatkan industri hiburan, khususnya rumah produksi untuk membuat film bertemakan politik. Ada sebuah film komedi berjudul Caleg by Accident bisa menjadi referensi Anda di tengah ingar-bingar pemilu. Partai merah, partai hijau. Ngomong presidennya itu aja kok. Buat apa coba kampanye? Inilah trailer dari film berjudul Caleg by Accident. Film bergenre komedi ini mengisahkan persahabatan 3 orang yang harus berakhir persaingan. Semuanya maju. Aku bisa bantu kamu untuk maju. Sundari yang diperankan artis Julia Perez bersahabat bersama Radit, Agus Kuncoro, dan Rido yang diperankan juara Suci 3 Babe Capita. Ketiganya bersahabat dari kecil hingga dewasa. Oleh masyarakat di daerah tertentu, kabupaten 100 jut, DPR provinsi 200 jut, DPR pusat 500 jut. Namun sayang, persahabatan mereka harus berubah menjadi perseteruan di panggung politik. Ketiganya menjadi caleg. Terlalu banyak bicara, terlalu banyak kebohongan-kebohongan. Pesan dari film yang sudah mulai tayang di bioskop ini adalah persahabatan yang jauh lebih penting dari sekedar mengejar ambisi sesaat. Saingan politik. Sedikit saja, Pak. Melanggar aturan, saya siap digantung di Tugu Muda, Pak. Kami akhiri Kompas Petang sampai di sini. Saya Teguh Parvinanda. Saya Rata Dumila, sampai jumpa. Selamat petang Sport Lovers, menemani akhir pekan Anda. Kompas Sport Petang kembali hadir untuk menyajikan informasi terkini dari dunia olahraga. Bersama saya Fajar Syahbana, berikut berita utama Kompas Sport hari ini. Misi berat Chelsea merebut kembali tahta klasemen Liga Premier Inggris dari tangan Liverpool. Indiana Pacers terjungkal saat bertandang ke markas Toronto Raptors. Flag football, olahraga mirip rugby yang terus berkembang di ibu kota Jakarta. Kita awali Kompas Sport Petang dari Bundesliga. Hamburg SV menang tipis 2-1 saat menjamu Bayer Leverkusen di Imtech Arena. Tambahan 3 poin mengangkat Hamburg keluar dari zona degradasi. Memasuki pekan ke-33, perebutan gelar juara Liga Premier Inggris makin memanas. Manchester City dan Chelsea akan berjuang untuk merebut tampuk kekuasaan Liga Inggris dari Liverpool. Mampukah salah satu dari kedua klub ini menggulirkan The Reds di puncak klasemen? Manchester City akan melakukan jamuan kepada tim mediocre Southampton di Etihad Stadium dalam lanjutan Liga Premier Inggris pekan ke-33. Berada di peringkat 3 dengan mengumpulkan 67 poin, City hanya berjarak 4 angka dari sang pemuncak Liverpool. Dengan masih menyimpan 2 laga yang belum dimainkan, The Citizens sangat mungkin merangsek naik ke puncak klasemen untuk menggeser Liverpool dengan catatan armada Manuel Pellegrini mampu meraih 2 laga tersisa tersebut.